Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara dan adik-adik semua yang di rumah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pagi ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Hari ini merupakan minggu pertama di bulan September. Kita bersyukur kalau bulan kemarin Tuhan sudah luar biasa menyertai dan memelihara kehidupan kita. Dan kita percaya bulan ini Tuhan juga akan melakukan hal yang sama, amin. Bulan ini kita akan belajar tentang satu tema yang baru. Tema besar bulan September adalah keluarga yang berbahagia. Oleh sebab itu mari kita terus setia dalam ibadah supaya kita sama-sama belajar mengenai keluarga. Mari kita siapkan hati untuk beribadah pada pagi hari ini. Saya akan membacakan panggilan berbakti yang diambil dari Mazmur 84 ayat 2 sampai 3. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua untuk sungguh-sungguh menyembah dan memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian, beriku hati. Mari kita mulai naikkan pujian penyembahan kita dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Katakan, beriku hati, beriku hati untuk seperti pujian yang kami naikkan tadi Tuhan. Beri kami hati untuk menyembah Engkau. Beri kami hati untuk mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami. Dan Engkau layak menerima setiap hati, setiap kasih dari kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami setiap anak-anak-Mu boleh datang ke hadirat Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau dan juga menerima berkat kekuatan baru dari firman Tuhan yang akan kami dengar. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biar sungguh-sungguh hati kami boleh fokus, terpaut hanya kepada Tuhan saja. Kami mau bawa segala beban persoalan yang kami miliki. Sebab kami tahu ketika kami datang kepada Tuhan, kami akan menerima kelegaan dan kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluarga yang berbahagia pastilah tidak lepas dari saling mengasihi satu dengan yang lain, betul? Oleh sebab itu pagi ini saya mengajak kita semua untuk memuji satu pujian.
Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Mari naikkan pujian dengan sukacita. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Mari saling berhadapan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, ada apa? Kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan, semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Amin. Betapa senang pastinya ketika Tuhan melihat anak-anak Tuhan saling mengasihi. Amin. Saat ini kita akan menyimak pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Saudari Mary. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 112 ayat 1-3. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Panggilan persembahan, Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari kita menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita di dalam doa. Tuhan yang begitu baik, sungguh amat baik, kami bersyukur karena Engkau memelihara kami dengan begitu ajaibnya. Terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dan pagi ini ada kesempatan untuk kami boleh mengembalikan perpuluhan kami sebagai tanda ketaatan kami kepada Tuhan. Dan kami mau berikan persembahan kami. Kami mau ambil bagian di dalam pelayanan di gerejamu. Dan biar ketika kami memberi dengan sukarela dan sukacita. Biar Tuhan berkenan atas persembahan dan perpuluhan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara serta adik-adik semua, kita mau siapkan hati untuk menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, yang pagi hari ini bertemakan keluarga yang menghormati Tuhan. Namun sebelumnya kita mau angkat satu pujian, Sentuh Hatiku. Selalu
firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Saya berharap semua kita di bulan yang baru ini, bulan September, minggu pertama, semua kita ada di dalam keadaan yang penuh sukacita. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama bulan September ini kita akan bersama-sama diingatkan mengenai prinsip atau rahasia keluarga yang berbahagia. Bapak Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, keluarga yang berbahagia tentunya menjadi dambaan setiap kita. Setiap dari kita, saya percaya, merindukan keluarga kita berbahagia. Pak Pendeta, setiap pagi saya berdoa supaya Tuhan memberkati keluarga kecil saya dengan kebahagiaan. Supaya keluarga saya ada sukacita, Pak Pendeta. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, semua kita rindu memiliki keluarga yang bahagia. Oleh sebab itu, selama bulan ini saya mau menyampaikan tentang prinsip keluarga yang berbahagia. Pastikan Bapak Ibu, semua kita mengikuti rangkaian khotbah tentang keluarga selama bulan September ini. Dan di minggu pertama ini, salah satu prinsipnya atau rahasianya, kalau kita rindu keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia adalah jadilah keluarga yang menghormati Tuhan, ya. Keluarga yang menghormati Tuhan itu yang akan kita pelajari pada minggu pagi ini. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Pak Pendeta harus menjadi keluarga yang menghormati Tuhan kalau mau mengalami kebahagiaan? Jawaban saya sederhana, karena kebahagiaan datang dari Tuhan. Sekali lagi saya ulang, kebahagiaan datang dari Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan keluarga yang bahagia tidak datang dengan sendirinya. Harus ada peran dari keluarga itu sendiri untuk mengupayakan agar keluarganya menjadi keluarga yang berbahagia. Namun sayang, banyak orang yang salah mengerti, bahkan orang-orang yang menyebut dirinya keluarga Kristen, yang beranggapan keluarga yang berbahagia atau keluarga saya akan berbahagia, Pak Pendeta, jika secara materi berlimpah. Ya, bisa beli ini, bisa beli itu, pasti keluarga saya bahagia, Pak Pendeta. Padahal sebenarnya Bapak Ibu Saudara, dunia ini tidak mampu memberikan kebahagiaan yang sejati. Dunia ini hanya mampu memberi kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sementara. Sehingga tidak heran ada banyak keluarga secara materi berlimpah, tetapi tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sekali lagi saya katakan, kebahagiaan yang sejati itu hanya datang dari Tuhan. Kebahagiaan itu akan ada dalam keluarga ketika keluarga itu menghormati Tuhan. Jadi pertanyaan kita pada pagi ini, apakah keluarga yang sedang kita bangun, keluarga yang sedang kita jalani saat ini sudah menjadi keluarga yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan? Pak Pendeta, apa tanda, apa ciri, apa indikator bahwa keluarga saya itu menghormati Tuhan, Pak Pendeta? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya hanya ingin membagikan satu ciri, ya, satu ciri keluarga yang menghormati Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik karena ini penting sekali. Bapak Ibu yang rindu keluarganya berbahagia, cirinya ini ya harus ada dalam keluarga Anda, ya, keluarga Bapak Ibu Saudara, ya. Yang pertama adalah satu ya, bukan hanya yang pertama, tapi satu ciri ini, ya. Keluarga yang hidup dalam ketaatan kepada segala perintah Tuhan. Agak panjang, tapi perhatikan dengan sungguh-sungguh. Satu ciri keluarga yang menghormati Tuhan adalah keluarga yang hidup dalam ketaatan kepada segala perintah Tuhan. Pembacaan Alkitab kita hari ini, Mazmur pasalnya yang ke-112, ayat 1 dan sampai ayat 3. Alkitab berkata, haleluya, berbahagialah orang yang takut
akan Tuhan. Terjemahan lain berkata, berbahagialah orang yang menghormati Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya. Perhatikan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini adalah ciri atau tanda kalau keluarga kita adalah keluarga yang menghormati Tuhan. Yaitu ketika keluarga kita sangat suka, Alkitab berkata, menaati segala perintah Tuhan. Jadi, keluarga yang menghormati Tuhan bukan sekedar keluarga yang disebut keluarga Kristen. Sebab sekalipun sudah menjadi keluarga Kristen, itu belum menjamin, itu belum menjamin bahwa keluarga kita, keluarga Bapak Ibu, sudah menghormati Tuhan. Itu nggak jaminan. Ada banyak keluarga-keluarga Kristen yang tidak menghormati Tuhan. Salah satu contoh, keluarga Kristen yang tidak menghormati Tuhan, menganggap perceraian hal yang biasa, menganggap selingkuh adalah hal yang biasa, menganggap hidup dalam dosa adalah hal yang biasa. Dan sayang sekali itu terjadi dalam kehidupan keluarga Kristen saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menghormati Tuhan dalam segala aspek kehidupan keluarga kita, dalam segala aspek rumah tangga kita. Tuhan mau kita untuk menaati segala perintahnya. Alkitab berkata, sekali lagi saya ulang, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, berbahagialah orang yang menghormati Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, hormatilah Tuhan dalam segala aspek kehidupan rumah tangga kita. Hormati Tuhan dalam segala aspek kehidupan keluarga kita. Apa artinya Pak Pendeta hormati Tuhan dalam segala aspek keluarga? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, saya pelajari. Artinya Tuhan mau kita hormati Tuhan dalam hal kesetiaan. Jaga kekudusan rumah tanggamu. Kalau dunia menganggap selingkuh hal yang biasa, tetapi kita sebagai keluarga yang menghormati Tuhan, kita pasti akan menjaga kesetiaan kita kepada pasangan kita. Sekalipun mungkin istri kita atau suami kita tidak tahu apa yang kita lakukan setiap harinya. Tetapi saya percaya, kalau Anda adalah suami atau istri yang menghormati Tuhan, pasti Anda akan terus setia kepada pasangan Anda sampai maut memisahkan. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Pasti Anda akan terus setia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia saat ini semakin luar biasa godaannya. Dan salah satu alat yang menjadi perusak sebuah kebahagiaan, kesetiaan dalam rumah tangga yaitu media sosial. Kita harus waspada, Bapak, Ibu, dan saya harus hati-hati. Jangan sampai karena tidak waspada, tidak hati-hati dengan media sosial, baik itu Facebook kah, WhatsApp kah, TikTok kah, IG kah, dan segala macam bentuknya. Jangan sampai menghancurkan kebahagiaan rumah tangga kita. Ingat Bapak, Ibu, Saudara, kita harus menghormati Tuhan dalam hal kesetiaan kepada pasangan kita. Amin. Kita harus hati-hati. Harus lebih waspada saat ini. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Yang selanjutnya, hormati Tuhan dalam hal keuanganmu. Hormati Tuhan dalam hal keuanganmu. Itu artinya Anda harus berlaku jujur dan setia kepada apa yang menjadi haknya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya harus setia dan jujur kepada apa yang menjadi haknya Tuhan. Alkitab mengajar kita, perhatikan. Alkitab mengajar kita. Ini bukan saya yang menyampaikan, tapi ini Alkitab yang mengajarkan kita. Apa itu? 10% dari penghasilan Anda, pastikan Anda kembalikan kepada Tuhan. Jangan pernah merasa rugi ketika Anda mengembalikan perpuluhan. Sekali lagi saya ulang, jangan pernah merasa rugi ketika Anda mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Karena Tuhan menghendaki
setiap kita, setiap keluarga menghormatinya dalam hal keuangan. Ya, bukan hanya dalam hal kesetiaan, tapi dalam hal keuangan Tuhan mau kita menghormatinya. Bagaimana caranya? Salah satunya kembalikan dengan setia, dengan jujur apa yang menjadi haknya Tuhan. 10%. Tuhan berkata dalam Maleakhi, kamu tidak menghormati aku, kamu telah menipu aku. Dan Alkitab berkata, bagaimana kami menipu engkau Tuhan? Mengenai persembahan perpuluhan. Kamu telah menipu aku. Sehingga kamu kena kutuk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari. Pada pagi ini Tuhan mengingatkan kita. Tetaplah setia, jujur dalam hal keuangan. Ya, tetaplah. Hormatilah Tuhan dalam hal keuanganmu. Walaupun saat ini saya mengerti kita ada dalam situasi yang sulit. Tetapi bukan berarti akhirnya kita tidak lagi mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Tetaplah menjadi keluarga yang setia. Mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara akan melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Di tengah situasi yang sulit sekalipun, Tuhan akan memberkati rumah tanggamu. Amin. Tuhan berkata, angkatan orang benar akan diberkati. Tuhan berkata, ujilah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kepada siapa Tuhan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan? Kepada orang yang menghormati Tuhan dalam hal keuangannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Mari pagi ini, kalau selama ini mungkin kita sudah mulai tidak setia mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Mari Tuhan ingatkan kita, kembalilah setia, hormatilah aku dalam hal keuanganmu. Yang selanjutnya, hormatilah Tuhan dalam hal mendidik anak. Dalam hal mendidik anak perlu kita belajar menghormati Tuhan. Ada satu contoh di dalam Alkitab yang menjadi peringatan buat kita pada masa kini. Yaitu ketika kita bicara keluarga Imam Eli. Keluarga Imam Eli tidak mengajarkan anak-anaknya untuk menghormati Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 30, Alkitab bilang gini. Perhatikan. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Itu janji Tuhan. Bahwa keluarganya akan diberkati. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Yang tadinya mau diberkati. Tapi Tuhan berkata, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab apa? Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi peringatan buat kita dalam hal mendidik anak. Imam Eli punya anak yang bernama Hofni dan Pinehas. Mereka memandang rendah persembahan untuk Tuhan. Dan sayang sekali Imam Eli sebagai orang tua tidak mampu mendidik dengan benar. Imam Eli tidak menegur anak-anaknya. Bahkan sepertinya dibiarkan begitu saja. Sehingga apa yang terjadi? Janji berkat yang seharusnya mereka rasakan, pada akhirnya itu hilang. Bahkan mereka didisiplin oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pelajaran penting pada pagi ini. Mari ajari anak kita. Mulai sejak dini untuk menghormati Tuhan. Hormatilah Tuhan, nak, dalam hal beribadah. Ayo, nak, kita beribadah dalam sikap yang sopan. Ayo, nak, kita ibadah dengan sungguh-sungguh, jangan sambil makan, jangan sambil main HP. Ayo kita pakaian dengan pakaian sopan, kita mau datang kepada Tuhan. Hal-hal yang sederhana seperti itu kita harus ajarkan sejak dini. Supaya apa? Supaya ketika mereka bertumbuh dewasa, mereka menjadi pribadi yang sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan. Dan ketika mereka hidup menghormati Tuhan, kehidupan mereka akan diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, ajarkan anak-anak kita. Hormati Tuhan dalam hal mendidik anak.
Ajarkan sejak dini nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Bukannya, wah anak tetangga saya sudah punya HP, ya anak gua juga harus punya HP. Dan akhirnya HP ya merusak hidupnya. Kenapa? Karena memang belum siap atau memang belum waktunya mereka punya HP. Ya, Bapak Ibu Saudara, ajarkan nilai-nilai rohani yang menolong mereka untuk menjadi anak yang menghormati Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai kesimpulan, marilah hormati Tuhan dalam hal apapun dalam rumah tanggamu. Hormati Tuhan dengan tidak hidup dalam kebohongan. Ada saling keterbukaan satu sama lain. Hidup dalam kejujuran satu sama lain. Dan juga saling menghormati satu sama lain. Istri menghormati suami. Suami menghormati istri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Kenapa? Karena kita belajar menghormati Tuhan. Tuhan berkata akan ada berkat dalam rumah tangga kita. Anak cucu kita akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Amin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan pada pagi ini. Kalau kita rindu keluarga kita berbahagia, mari belajar menghormati Tuhan. Hormati Tuhan dalam segala aspek kehidupan rumah tangga kita. Dalam hal kesetiaan kita harus belajar menghormati Tuhan. Jadilah pasangan yang setia. Ya. Yang kedua saya katakan hormati Tuhan dalam hal keuangan. Belajar untuk jujur dan setia. Kembalikan apa yang menjadi hak Tuhan dengan setia. Dan kita juga diingatkan hormati Tuhan dalam hal mendidik anak. Jangan sampai kita gagal mendidik anak. Jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita melenceng dari jalur Tuhan. Dan yang terakhir saya sampaikan bahwa kita juga harus belajar menghormati Tuhan dengan saling terbuka, saling menghormati satu sama lain. Jangan ada kebohongan di dalam rumah tangga kita. Dan percayalah, Tuhan akan memberkati rumah tangga kita, keluarga kita dengan kebahagiaan. Amin. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami sungguh-sungguh yang merindukan keluarga kami berbahagia. Kami harus belajar menghormati Tuhan dalam segala aspek dalam kehidupan rumah tangga kami. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah kami mulai belajar. Kami mau belajar dengan setia. Mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Dengan setia kepada pasangan. Dengan mendidik anak dalam kebenaran. Dan kami mau belajar Tuhan untuk sungguh-sungguh setia di dalam mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk janji-Mu yang luar biasa. Anak cucu kami akan perkasa di bumi. Dan angkatan orang benar akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya akan menyertai dan memberkati kami sekalian, menolong kami sepanjang minggu ini. Tuhan berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu. Tuhan berkatilah keluarga anak-anak-Mu, supaya dalam keluarga mereka ada hati yang menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, lakukan dengan setia dalam rumah tangga kita. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Kita mengucap syukur pagi ini kita sudah dikuatkan, diberkati dan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Mari kita mau bersama-sama meresponi firman Tuhan dengan satu pujian, Aku dan Seisi Rumahku. Biarlah kita beserta dengan keluarga kita saat ini mengambil keputusan, mengambil komitmen untuk menghormati Tuhan. Bersatu dalam kasih,
kita bersama mengasihi dan melayani Tuhan seumur hidup kita. Ibadah kita telah selesai, kita mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kita terus menjaga kesehatan kita bersama dan bersama dengan keluarga kita menghormati Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.